Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Reses dan BOP DPRD 2014-2015. Yang diamankan? Diamankan semua dokumen-dokumen LPG dan data dukung lainnya pencairan anggaran terkait reses dan BOP. Dasar penggeledahan Sprint Gilda Dari tahun berapa itu data-datanya Pak? 5 tahun. 5 tahun. 2014 sampai 19. 2014 sampai 19. Di ruangan apa dia? Ruangan tadi, bagian umum sama sektor. Ini penggeledahan berapa jam? Kita masuk jam 10 sampai dengan jam 2. Ada selain dokumen apa Pak yang diamankan? Hanya dokumen data dukung. dari kejaksaan berapa personel tadi? Tadi ada kurang lebih 7 Kasus ini kasus lapor yang ini, yang reses dan BOP Dewan tahun berapa? 2015. Kalau saksi yang diperiksa udah berapa orang? Saksi kurang lebih 40-an. 40. Ini semuanya anggota dewan. Anggota Dewan pendamping itu. Ada di pendamping. Belum ada tersangka Pak? Penerimaan tersangka nanti. Makanya kita melakukan pembedahan untuk mencari bukti-bukti baru. Untuk terutama kan kita nanti kan minta perhitungan kerugian negara ke BPKP. LPG inilah yang kita butuhkan untuk menghitung kerugian negara. Ini belum ditemukan kerugian negaranya berapa? Itu uang kasar ada kurang lebih 1,2 miliar. Itu uang kasar ya. Itu tahun anggaran berapa Pak? 14, 16. 19. Pak, ini sempat terhenti Pak, baru berjalan sekarang ya? Iya, kalau sejarahnya sih memang dulu itu dari lead intel ya. Kemudian pergantian pimpinan di saat dilimpahkan ke lead Itsus. Kemudian ya kita tahu pandemik saat itu, jadi itu sangat membuat terjeda waktu yang lama. Jadi sekarang angka serius Pak. Ya? Sekarang angka serius Pak. Ya serius loh. Tindak lanjut dari penggeledahan ini kapan Pak? Tindak lanjut akhirnya kita melakukan penyitaan, kemudian kita panggil para yang mau kita periksa, anggota dewan maupun pendamping nanti serta mungkin pimpinan dewan terkait BOP. Target? Target? Ada target? Hah? Berapa sampai penentuan ada tersangka mungkin ada? Ya kalau bicara target secepatnya lah. Ya. Karena ini udah lama juga. Tadi terlihat ada sampai 2 koper itu, apa sebanyak itu Pak berkas yang diamankan dari? Koper tadi ya begitulah, 2 koper. Itu penyelewengannya kira-kira dugaannya seperti apa Pak? Gimana? Dugaan Penyelewengannya. Kalau mengenai itu kurang lebih garis besarnya para anggota dewan menggunakan anggaran tanpa data dukung. Makanya kita cari tahu data dukung ada atau tidak, kita geledah. Hampir semua anggota dewan 50. Itu teknis penyidikan. Siap. Anggota dewan juga atau sama setwannya Pak? Gimana? Ada keterlibatan dari setwan juga atau gimana? Nanti kita pelajari dulu ya. Siap. Pak, itu kan Pak, Gimana nih? Ada rencana pemeriksaan dewan lagi? Pasti ya. Pak, Setelah kita dokumen ada hari ini, ya. Pasti segera kita panggil. Pak itu baru BOP dan reses Pak. Ya. Untuk Pokir sendiri kelanjutannya seperti apa Pak? Baik, kalau mengenai pokir, kalau sejarahnya itu memang awalnya itu pokir, reses dan BOP Oke. dulu ya, waktu zaman Pak Kajari. Sugeng. Terus yang dilaporkan ke Kejati juga kan? Oke. Kemudian berganti pimpinan, diambil kebijakan bahwa pokir mengingat pokir itu kegiatannya fisik lah, tersebar di seluruh SKPD, pasti akan makan waktu yang banyak, sehingga diambil kebijakan untuk tim saat itu fokus ke reses dan BOP saja. Ya. Tapi penyelidikan soal pokir masih berlanjut Pak. Penyidikan pokir untuk sementara kita fokus ke reses dan BOP dulu. Reses dan BOP. Sesuai dengan kemampuan kita dan
durasinya pasti lama itu Pak. Ya. Kerugiannya juga banyak. Ya. Besar ya kalau pokir kerugian. Pasti besar kalau kita mau. Bagus juga. Pak, salah satu indikasi penyelewengannya itu seperti apa Pak? Kalau di sama Data dokumen. Ya, terima kasih. Oke, Bu. Yang tadi dilakukan terkait penggeledahan betul atau apa? Iya, hari ini tim penyidik yang dipimpin Pak Yosep Kasih Pitsus kami melakukan penggeledahan di DPRD Kabupaten Garut terkait memang saat ini kan tahapannya adalah di proses penyidikan. Penyidikan itu titik beratnya adalah mengumpulkan alat-alat buktinya, sehingga ya kita melakukan untuk kepentingan penyidikan dan menguatkan nantinya siapa tersangkanya, kami melakukan penggeledahan hari ini. Perkara apa, Bu? Untuk perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi, BOP dan juga reses tahun 2014 sampai dengan 2019. Berapa, Bu, anggaran seluruh? Kalau kan kita masih perlu perhitungan kasarnya dari kami sekitar 1,2 miliar. Kemarin itu Pak Kasih Pitsus sudah melakukan gelar perkara dan di BPKP Provinsi Jawa Barat. Nah, dari situ nanti memang ada hal-hal atau ada dokumen-dokumen yang memang harus kita lengkapi, dan nantinya dari dokumen-dokumen itu bisa dilakukan penghitungan kerugiannya oleh BPKP. Makanya salah satunya kita melakukan hal-hal yang mendesak yaitu penggeledahan ini. Dan harapan kami yang kami lakukan ini menjawab keinginan dari seluruh masyarakat Garut bahwa kami melakukan penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi secara profesional, dan memang intinya kami akan terus mengawal kasus ini. Bu, betul, Bu, lebih dari 150 miliar kalau total anggaran reses dan BPOP. Enggak, 100 untuk totalnya. Totalnya, Keseluruhan. bukan kerugian negaranya, totalnya. Bukan kerugian negaranya. sesuai dengan pernyataan Kalau- Bapak Kajari yang pertama Bu, yang Kalau menjadi kasar. kita kalau kerugian kasarnya 1,2 miliar. Dari? Maksudnya total dari Iya. semua keterangan saksi-saksi ya. Iya. Nanti kita kan masih mengumpulkan data dukungnya lagi nih ya. Proses ini masih ada beberapa yang kita belum mendapatkan itu, sehingga tadi agak kesulitan. Kalau hasil penggeledahan apa saja, Bu, yang dibawa? Kalau hasil penggeledahan, intinya kalau hasil penggeledahan itu kan yang nanti kita mau ambil surat-surat, dokumen-dokumen itu nanti terkait dengan alat buktinya, kemudian barang buktinya, dan ada petunjuk-petunjuk lainnya. Jadi dari penggeledahan itu yang kita peroleh nanti akan menjadi alat bukti. Alat bukti ini kan wajib ya, dua alat bukti harus kita sampaikan nanti di persidangan untuk membuktikan itu siapa yang memang betul-betul bersalah. Kemudian barang buktinya inilah yang juga akan mendukung alat bukti. Jadi bisa jadi yang dilakukan alat bukti yang memang hasil kejahatan, atau yang dibuat untuk melakukan kejahatan tersebut, atau barang bukti yang dipersiapkan untuk melakukan kejahatan tersebut. Bu, alasan penggeledahan apakah karena DPRD tidak kooperatif dalam penyerahan berkas atau dokumen yang diminta kejaksaan? Kooperatif, mereka kooperatif, beberapa diantaranya memang kooperatif, dan kami hanya merasa perlu untuk mengamankan dokumen-dokumen yang barangkali belum mereka serahkan atau memang kita butuhkan di luar yang mereka serahkan gitu. Mungkin juga ada petunjuk lain dari dokumen-dokumen itu. Nah, ini, Bu, tempo untuk penetapan tersangka masih belum? Tempo untuk menetapkan Dari tersangka, setelah penggeledahan? kita kan masih menunggu untuk nanti juga masih perlu untuk ke BPKP juga ya, untuk menentukan itunya apa namanya kerugian negaranya. Kemudian untuk penetapan ya kita harus betul-betul memperkara, ini kan penetapan tersangka tidak bisa langsung ya. Artinya begini, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Jangan sampai
kita salah menentukan alat buktinya juga harus betul ada 2 minimal 2. Kalau bocorannya berapa orang? Bocorannya nggak ada yang bocor di sini. Bocorannya berapa orang kira-kira? Nggak ada yang bocor lah, nggak ada yang bocor lah. Lebih dari Kira- satu? Kita nunggu aja lah ya sampai. Target Bu, target Lebih dari kalau lama ini kan udah 3 tahun katanya kata masyarakat Garut nih. Kenapa? Target Proses Sudah 2-3 tahun. Iya. Nah, Targetnya jadi berapa lama jadi saat ini? ini bukan masalah lama karena memang Iya. proses ya berproses. Pada awalnya dulu 2019 itu kan dilakukan penyelidikan oleh tim intelijen ini gitu. Jadi kalau tim intelijen itu dia untuk mengetahui fakta-fakta atas peristiwanya dulu begitu. Karena peristiwa kejahatannya nggak sih gitu. Setelah itu oke. Nah, diputuskan oleh pimpinan selanjutnya Pak Sugeng ya kalau tidak salah itu di 2020 itu dialihkan untuk penyelidikan ke Pitsus. Jadi dialihkan Pitsus untuk lebih diperdalam dilengkapi penyelidikan lagi begitu. Berarti sekarang katanya penyidikan itu. Penyidikan. Nah, Oke ini Bu, apa penyidikan? last back Bu. Kira-kira yang pelapor ini siapa Bu kira-kira? Pelapor. Pelapor, karena kan dulu rame itu ada pelapor. Waktu itu banyak ya kalau labu terkait ini banyak gitu. Banyak. Banyak ya. Yang pasti kejaksaan serius ya Bu ya menangani yang Pasti 3 tahun serius, ini ya. pasti serius. Saya juga merupakan PR besar bagi saya di saat ini. Mudah-mudahan energinya baru nih Pak Kasih Pitsus lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Gua nggak ngasih bocoran berapa orang. Nggak ada yang bocor. Nggak bisa bocor lah nanti. Dua, Kalau tapi lebih bocoran dari saya satu. dulu. Hah? Lebih dari satu. Lebih dari satu Iya, ya? lebih dari satu. Nggak bisa bocor. Bisa bocor. Tunggulah sabar. Dari anggota DPR Pasti, atau pasti. dari sekretariatan nih Bu nih. Apanya? Yang calon tersangka ini. Pasti nanti akan kita sampaikan secara bertahap. Informasi apapun akan kami sampaikan. Insya Allah akan saya sampaikan lah tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan. Ini biarkan dulu kami tenang dulu. Timnya Pak Yosef itu sedikit ini sampai dibantu sama Pak Kasubagin, ini baru Pak Kasubagin membantu Pak Kasih Pitsus karena bayangkan jumlahnya aja 50 anggota DPRD plus ada pendampingnya, jadi lebih dari 100 kita bolak-balik panggil, bukan bolak-balik panggil, kita panggil bergantian. Nah, sementara tugas lain dari Kasih Pitsus misalnya saja bersidang setiap Senin sama Rabu tidak bisa diganggu gugat ya. Pak Kasih Pitsus ini sidang sampai jam 1 dini hari di Bandung untuk perkara korupsi yang lain begitu. Jadi memang ini butuh kesabaran lah, butuh kesabaran. Bu, kalau ini jelasnya yang BOP, yang pokir, yang reses. Yang BOP sama reses. Kalau pokir itu gimana Bu? Nah, kalau pokir itu kan terkait dengan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu kegiatan-kegiatan setiap anggota DPRD itu 1 orang saja minimal 5 ya Pak Yosef ya, minimal 5 untuk 1 tahun. Nah, 5 kali 50 sudah berapa? 100, lebih dong, 5 kali 50, 250. Padahal itu dilaporkannya dari kegiatan 2014 sampai sekarang 5 tahun. Nah akhirnya, bukan akhirnya, kemudian hasil ekspos terakhir pada saat waktu penyelidikan di Intel, pimpinan sebelumnya mempunyai kebijakan supaya lebih fokus ini didahulukan yang BOP dengan reses. Kalau yang pokok itu Beda lagi kasus. lama, nanti tidak selesai. Jadi satu ini. Dua ini kan dua. BOP sama reses berarti ya? Iya, BOP sama reses, iya. Bu, setelah ini akan ada pemanggilan lagi kah ke anggota Pasti, DPR? Ada pasti. ya. Oke. Seluruhnya ke 50 dewannya. Kalau mereka sih bertahap sudah, kalau yang sudah selesai ya nggak panggil lagi. Artinya 50 dewannya terperiksa semua. Diperiksa. Termasuk pimpinan. Diperiksa. BOP itu bukannya pimpinan saja, Bu? Pimpinan. Iya. Hanya 5 Pak, 1. Iya. Bu, berapa banyak Bu yang sudah terklarifikasi memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Garut sampai saat ini dari pihak-pihak terkait? Sekitar 30 orang ya. 30 anggota dewan. Oke. Bu, ada pesan nggak nih untuk masyarakat dan pelapor yang katanya ini udah cukup lama? Oke. Ya, saya harapkan masyarakat Garut mendukung yang kami lakukan. Kami melakukan ini menjalankan tugas fungsi kami sebagai penegak hukum,
namanya akan tetap berada di koridor hukum. Artinya kami konsentrasi untuk mengangkat kasus ini, dan untuk siapapun itu, masyarakat pasti juga mendukung atau berkeinginan sampai sejauh mana kasus ini akan selesai. Nah, insya Allah ini bisa. Bu, kasus ini kan kasus besar nih Bu nih. Apakah Kejaksaan Negeri Garut tidak takut atas tekanan katanya yang Apakah ada intervensi? Intervensi politik gitu. Insya Allah kalau saya sama tim di sini menjalankan tugas dengan baik saja, Bismillah saja sudah. Kalau ada orang yang tidak suka, kan juga kita nggak bisa melarang orang nggak suka sama kita. Jangankan di luar, orang dalam sendiri mungkin di sekitar kita kan juga ada juga yang nggak suka gitu. Tapi Insya Allah Bismillah saya jalan. On the track aja ya? Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nggak ada apa namanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.